Saya breakdown menjadi 8 step yang bisa Anda ikutin supaya Anda bisa mendapatkan itu 100 juta. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Oke, guys, di video kali ini saya akan ngebahas gimana caranya Anda bisa dapetin 100 juta sebagai rich creator. Step-stepnya saya breakdown menjadi 8 step yang bisa Anda ikutin supaya Anda bisa mendapatkan itu 100 juta. Nah, banyakkan orang tidak bisa mendapatkan angka-angka seperti itu karena nggak tahu caranya, nggak tahu roadmap di kepalanya. Kalau ditanya gimana caranya dapat 100 juta, ya nggak kebayang aja. Maka kalau tidak kebayang, ya tidak bisa dicapai. Sesimpel itu. Maka roadmap ini saya buat supaya Anda bisa tahu kira-kira ini loh step-stepnya seperti apa. Jadi Anda juga bisa tahu bahwa, oh saya sudah di step sekian nih untuk mendapatkan 100 juta per bulan tadi. Oke, so yang pertama, first thing first, adalah yang pertama banget dan krusial banget, bukan teknis, tapi adalah pilih kategorimu. Nah ini agak tricky sebenarnya. Jadi pilih segmen, bukan segmen market, tapi lebih kayak ke kategorimu sih. Ada sebuah buku dengan judul Play Bigger. Kalau Anda mau baca tentang ini lebih detail lagi, Anda bisa baca buku ini namanya Play Bigger. Jadi gimana caranya Anda menjadi sebuah kategori king. Kategori king itu misalnya adalah kalau Anda memikirkan search engine, maka ya Google. Itu sudah nomor 1. Nomor 2, nomor 3 itu sudah beda banget. Nomor 1 di sini, nomor 2 itu udah kayak di bawah banget market share-nya. Jadi kalau Anda bisa menemukan atau menguasai sebuah kategori, maka Anda akan jadi nomor 1. Nah itu yang paling penting. Kena resesi, kena apapun, yang nomor 1 goyang sedikit, yang bawah-bawah ini mati semua. Jadi yang penting banget adalah menentukan apa yang menjadi kategori Anda. Anda mau main di kategori apa sih sebenarnya ini? Domainnya ini mau main di sebelah mana sih? Anda harus menciptakan yang baru sehingga Anda tidak perlu lagi untuk bersaing dengan yang sudah ada. Kalau di luar sana banyak sekali ngomongin tentang content creator, maka kategori saya menemukan kemarin tuh, saya memilih menjadi content creator yang rich creator, Nah, dengan kata-kata rich creator itu, saya menjadi domain yang baru, menjadi kategori yang baru. Sehingga nggak ada saingannya. Ngomongin rich creator ya, ini punya saya, rich creator. Oke, bahkan kata rich creator aja sudah saya patenkan. Nah, kayak begitu. Jadi, apa yang menjadi domain Anda ini penting banget. Bukan sekedar jadi content creator. Saingan saya tiba-tiba banyak banget kalau saya ngomongin bahwa saya ngajarin orang jadi content creator. Ya kan? Anda ngerti sendiri kan? Jadi, saingannya tiba-tiba jadi banyak. Ketika saya ngomongin tentang rich creator, tiba-tiba saya sendirian. Oke. Sama dengan Russell Brunson ketika menciptakan ClickFunnels, dia ngomongin tentang funnel. Tempat lain ngomonginnya tentang landing page, tentang website. Udah banyak banget. Kalau dia masuk ke ranah landing page, dia akan dihajar banyak kompetitor. Tapi ketika dia menyebutnya funnel dengan konsepnya dia, yang sebenarnya juga landing page yang disusun sama aja sebenarnya, tapi tiba-tiba dia jadi sendirian. Ngomongin funnel ya associated with Russell Brunson. Maka dengan rich creator associated with Danny Santoso. Ya, makanya kita juga banyak sekali event. Kita kemarin juga sama Kemenparekraf juga event bareng gitu ya di gedung mereka. Nah kayak begitu. Jadi kita lagi membuat sebuah gerakan namanya Rich Creator. So itu yang paling penting banget. Nomor 1 adalah pilih kategorimu itu apa. Oke. Nah yang nomor 2, kalau sudah, maka Anda bikin atau Anda buat konten-konten seputar kategori Anda. Jadi kalau saya ya membuat video-video kayak begini, gimana dapetin 100 juta sebagai rich creator, step by stepnya membuat ebook kayak gimana, bahkan ada e-course-nya dan seterusnya. So intinya adalah bikin konten sebanyak mungkin seputar kategori Anda. Oke, jadi jangan kemana-mana. Ya kemana-mana boleh, tapi Anda harus fokus dulu. Yang penting adalah orang jadi tahu tentang kategori yang Anda bangun ini apa. Ya, jadi kalau orang tidak paham, maka kategori Anda tidak ada gunanya. Jadi harus paham dulu. Nah, yang ketiga adalah, ini personal, omnipresent kalau saya. Omnipresent artinya adalah, saya post di semua sosial media saya muncul di mana-mana. Anda cari saya di mana-mana, ada semuanya. Mau Instagram, mau TikTok, mau YouTube, mau Facebook, mau Thread, ada semuanya. Ya, jadi ada X, Twitter, ada semuanya. Saya posting di semuanya. Nah, kalau saya lebih suka berpikir bahwa saya mau menebar jala daripada saya mancing, nungguin satu lama sekali gitu. Enggak. Karena algoritma tiap platform itu berbeda-beda, sehingga bisa saja saya dengan konten yang sama, bisa saja saya viral di Instagram, bisa saja saya viralnya di TikTok. Sehingga kalau saya dengan menebar semuanya seperti ini, saya bisa lempar-lemparin audiens. Follow Instagram saya, dari Instagram follow YouTube saya, dari YouTube follow Instagram saya dan TikTok saya, muter-muter kayak gitu. Follow thread saya misalkan. Jadi
dengan omnipresence seperti itu, orang akan lebih kenal karena dia melihat Anda ada di mana-mana. Kesini ada, oh kesini juga ada, oh kesini ada. Lama-lama personal branding Anda akan lebih jadi. Yaitu yang ketiga. Yang keempat berikutnya adalah build your funnel. Jadi setelah Anda masuk ke banyak kolam tadi, bayangkan social media adalah kolam dengan pengguna yang jumlahnya ratusan juta, lebih dari 100 juta di Indonesia, Instagram lebih, TikTok lebih dari 100 juta, YouTube juga lebih dari 100 juta di Indonesia, yang artinya adalah ini adalah kolam-kolam nih. Berarti next step-nya adalah Anda mesti bikin jembatannya. Ini masuk ke tempat Anda, ke kolam Anda sendiri. Jadi yang keempat adalah build your funnel. Ya, jadi bikin jembatan masuk ke kolam Anda. Nah, step kelimanya adalah arahkan audiens Anda tadi masuk. Jadi di-build jembatannya, kemudian ditarik masuk. Bisa dengan membuat yang namanya lead magnet, kasih checklist, kasih ebook, kasih webinar untuk masuk ke kolam Anda. Kolam Anda bisa di mana-mana, bisa di WA, bisa di Telegram. Saya lagi bangun Tribelio, bisa di Tribelio juga. Jadi yang penting adalah Anda pegang kolam Anda. Karena kalau misalkan di social media, database-nya kan bukan milik Anda, itu kan milik social medianya. Oke, so Anda perlu memancing ikan-ikan yang tepat. Laut itu luas sekali dan ikan itu bermacam-macam. Anda perlu mentarget memancing ikan yang tepat dengan bisnis Anda, dengan kategori Anda, masuk ke kolam Anda. So inilah kolam Anda gitu. Ya, jadi kalau dilihat saya sendiri juga memiliki puluhan WA group juga, ada Telegram group, kemudian database saya di Tribelio ada 300 ribuan gitu. Nah, kayak begitu. Jadi saya ngumpulin target market saya di kolam saya. Ini krusial banget. Itu nomor 5. Nah, nomor 6 adalah mulai monetize your audience tadi. Anda bisa jualan digital product dalam bentuk ebook, Anda bisa jualan dalam bentuk e-course, Anda bisa jualan, kalau di Tribelio ada paid membership, jadi Anda bikin komunitas, kemudian minta orang yang masuk, itu berbayar, itu juga bisa, paid tribe namanya. Kemudian Anda bisa juga jualan digital product. Saya punya audio binaural PD public speaking, audio binaural untuk anxiety, saya punya prompt ChatGPT, mantra ChatGPT, untuk productivity, untuk entrepreneur, untuk funnel, untuk nulis ebook. Saya punya e-course, saya punya traktir kopi formula, saya punya gimana bikin ebook. Ya, jadi ada banyak sekali. Kalau mau iklan di Instagram atau di Meta, ada paid traffic bootcamp, partneran dengan Dean. Ya, jadi macam-macam. Sebenarnya Anda tinggal menyiapkan ini. Kalau Anda tidak bisa menyiapkan atau belum sempat atau belum bisa, Anda masih bisa jadi seorang affiliate. Jadi affiliate-nya dicolok aja. Anda bisa join jadi affiliate di link di bawah, affiliate Triversity. Anda bisa join di situ, atau Anda mau ikut kelas saya juga silahkan klik link di bawah. Oke, nah kemudian kalau ini sudah jalan, berarti bayangin aja Anda sudah tahu kategori Anda, kolamnya udah jadi, dari laut luas begitu dibawa jembatan masuk ke kolam Anda, kolamnya sudah kebangun, kemudian produknya sudah ada, berarti at least Anda sudah monetize. Tapi belum selesai, karena Anda mau mentarget 100 juta. Kalau cuma jualan 1-2 begini, mungkin target Anda cuma dapat ya 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tapi gimana caranya untuk dapetin 100 juta? Maka step ke-7 adalah Anda mulai ngiklan. Nah, kalau Anda nggak ngerti caranya ngiklan, simple, Anda bisa belajar dengan link di bawah juga, paid traffic bootcamp. Jadi belajar aja caranya ngiklan seperti apa. Oke, nah kalau Anda bisa ngiklan, maka audiensnya akan jadi banyak sekali. Nah, ketika audiensnya banyak sekali yang datang, maka potensi omset Anda mencapai 100 juta per bulan itu lebih mudah sekali. Step 8, simple. Tinggal Anda evaluasi, lihat, santai, print money while you are sleeping. Jadi, kalau sudah jalan seperti itu, enak banget. Ketika Anda sudah mulai jalan 10 juta, 20 juta pakai iklan, maka sebenarnya Anda nggak ngapa-ngapain, cuma tinggal ngeliatin aja, itu jalan sendiri. Itu menjadi passive income. Tugas Anda berikutnya apa? Tugas Anda berikutnya ya ciptain produk baru, bikin jembatan, kemudian diiklankan. Jalan, tinggal aja. Itu akan jalan sendiri masing-masing, bikin lagi, jalan lagi, bikin lagi, jalan lagi. Sehingga setiap aktivitas Anda akan menjadi sebuah keran-keran baru yang menghasilkan, dan itu compounding. Karena itu jalan terus, bukan kalau Anda berhenti terus berhenti gitu. Kalau content creator biasa kan bikin konten di endorse, kalau nggak bikin ya berhenti income-nya. Kalau ini kan nggak, ini kan jalan terus. Jadi tinggal menciptakan produk baru terus-terusan aja, dan Anda bisa menggunakan itu semuanya pakai Tribelio dan Triversity. Oke, so hopefully ini menjadi gambaran secara garis besar ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 juta pertama Anda lewat sosial media. Dan targetnya kalau bisa bukan cuma 100 juta pertama, tetapi 100 juta per bulan sebagai seorang rich creator. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.